Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap orang yang masuk di bulan Ramadan ada cita-cita yang selalu dihadirkan setiap masuk bulan Ramadan, yaitu menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khairun min alfi syahr, lebih afdal daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Tentu keinginan ini tidak hanya berbentuk sebagai suatu ucapan belaka. Tentu harus ada perbuatan, action yang kita lakukan agar bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak terkadang di antara kita bertanya bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan sampai pertanyaannya kepada ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Maka di sini Al-Faqih ingin menegaskan bukan berbicara masalah ciri-ciri daripada Lailatul Qadar tersebut. Cuma yang paling penting adalah yang harus kita ingat, yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang paling berusaha maksimal ibadah di bulan Ramadan. Artinya, kalau kita bermalas-malasan, ibadahnya tidak begitu maksimal, maka jangan salahkan Allah pun tidak akan memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Harus kita pahami dan sadari, Lailatul Qadar ini adalah suatu pemberian Allah yang sangat luar biasa, sehingga Allah pun akan memberikan kepada mereka yang sangat luar biasa dengan bulan Ramadan dengan ibadahnya. Oleh karenanya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sindudura, dinukil dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, dikatakan oleh beliau, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah mereka yang menjadikan setiap malamnya, malam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Artinya setiap harinya, setiap malamnya ibadahnya maksimal, dari membaca Al-Qur'annya, dari sodakohnya, dari belajar ilmu, hadir majelis taklimnya, dari sholat tarawehnya, witirnya, dan berbagai macam daripada kebaikan-kebaikan, dia akan memaksimalkannya. Sehingga orang yang seperti inilah yang nanti kata beliau akan mendapat Lailatul Qadar, bukan orang yang ibadahnya pilih-pilih. Oleh karenanya di saat ini mumpung kita belum masuk di akhir-akhir bulan Ramadan, artinya masih ada saat ini kita di bulan Ramadan, ayo kita berusaha maksimal ibadah. Jangan seperti sebagian orang yang terkadang ibadah maksimalnya nunggu 10 akhir di bulan Ramadan dengan anggapan bahwasanya bulan Ramadan ini Lailatul Qadarnya terletak di 10 akhir, dan terkadang dipilah-pilih 10 akhirnya ini memilihnya diganjil terakhir bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalam beberapa teks konteks itu tidak ada yang menyebutkan secara khusus Lailatul Qadar itu berada di malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Sehingga kita tidak usah memperhatikan masalah itu, kita kesampingkan bagaimana hari ini, saat ini kita berusaha untuk ibadah maksimal di bulan Ramadan tanpa memilah-milih antara malam yang satu dengan malam yang lainnya. Al-Fakir kasih suatu contoh yang sederhana. Ada dua orang bekerja di pabrik yang sama dengan bos yang sama, yang memberikan gaji pun sama. Yang satu ini dia rajin bekerjanya dan mengikuti semua aturannya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 rajin. Semua aturan dia kerjakan. Kemudian pekerjaannya dia maksimalkan semuanya. Nah, kemudian di 10 terakhirnya dia sakit tanggal 21 sampai tanggal 30. Gajiannya itu terletak di akhir bulan. Sehingga dia izin kepada bosnya, minta maaf tidak bisa masuk sampai akhir gajian. Karena posisinya sakit, ada udzur. Nah, tapi orang yang kedua ini dia tidak pernah masuk kerja. Kalau masuk pun tidak ngikutin aturan, suka telat pekerjaannya, dia tidak maksimal mengerjakannya. Tapi di saat 10 terakhir, tanggal 21 sampai akhir, karena mau gajian, baru dia masuknya rajin, mengerjakannya rajin. Nah, kira-kira kalau seperti ini, bos ini akan memberikan gajinya kepada siapa? Apakah kepada yang pertama, yang dia maksimal, mengikuti semua aturan, kerjaannya juga benar, dari tanggal 1 sampai 20 dia masuk, tapi dia di 10 akhir sebelum gajian dia sakit, izin dan diizinkan oleh bosnya, atau akan memberikan gaji kepada yang kedua, yang tidak pernah masuk, kalau masuk pun sembarangan, dan di saat masuk hanya nunggu 10 terakhir karena akan gajian. Maka siapa yang mendapatkan gaji?
tentunya akan mendapatkan gaji adalah yang pertama, orang yang berusaha maksimal dalam pekerjaannya, mengikuti semua aturannya, tapi di saat dia ada udzur maka bosnya pun akan memakluminya sehingga tetap akan memberikan gaji kepada orang tersebut, tapi tidak akan memberikan gaji kepada orang kedua ini karena dia tidak mau menjalankan aturan. Kalaupun dikasih gaji, itu gaji yang terakhir yang tidak akan diberikan lagi, alias dipecat orang tersebut. Dan inilah satu gambaran kepada kita semuanya agar bagaimana kita berusaha maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan. Masalah Lailatul Qadar itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saat ini penuhi. Bagaimana orang yang akan dimuliakan oleh Allah dengan Lailatul Qadar adalah orang yang memuliakan bulan Ramadan dengan ibadahnya, dengan kebaikannya, termasuk menjaga agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemaksimalan dalam beribadah dan kemaksimalan dalam meninggalkan maksiat sampai Allah berikan kita semuanya Lailatul Qadar bahkan setiap kita masuk bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.